Ibu Bapak dan saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan, sesi ke-11. Dalam sesi ini, secara khusus Bapak Kardinal Suharyo akan menghantarkan kepada kita figur Rasul yang penting, yaitu figur Rasul Petrus menurut Injil-Injil. Kita akan melihat bagaimana perjalanan Petrus mengikuti Yesus, mulai dari panggilannya, pengalaman hidup bersama, dan perutusan Petrus. Meskipun topiknya sama, tapi ternyata tiap Injil memiliki penekanan berbeda-beda, sangat menarik. Selamat mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Percakapan kita yang terakhir berusaha untuk memahami perintah Yesus yang kita temukan pada akhir Injil Matius bab 28. Sekarang saya akan menawarkan sesuatu yang khusus seperti yang sudah saya janjikan pada awal. Pada awal percakapan kita mencoba menampilkan wajah Santo Paulus. Sekarang saya akan berusaha untuk menampilkan wajah Santo Petrus, dua rasul agung di dalam gereja. Ketika kita berbicara mengenai Rasul Paulus, kita mempunyai dua sumber besar. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul, dan yang kedua adalah surat-surat Rasul Paulus sendiri. Kedua jenis tulisan itu berbeda jenis sastranya, yang satu kisah, yang satu surat. Maka kadang-kadang ada perbedaan, karena masing-masing jenis sastra kita ingat bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Demikian juga, kalau kita ingin mencoba menggambarkan wajah Petrus, kita juga mempunyai sumber yang berbeda. Yang pertama, sumber itu adalah Kisah Para Rasul. Sama dengan sumber yang kita pakai untuk membuat wajah Paulus. Sumber besar yang kedua adalah Injil, keempat Injil. Dan kita semua tahu, kita sudah mulai melihat itu, informasi yang ada di dalam keempat Injil itu bisa berbeda-beda. Tetapi ingat, kita mempunyai faham bahwa Injil dikarang oleh Allah dan manusia. Dan manusia pengarang itu adalah sungguh pengarang, redaktor. Maka dia menulis dengan harapan dapat menampilkan gagasan-gagasan mereka yang khas. Oleh karena itu, jangan heran kalau ada saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa Injil-Injil itu dipalsukan, berbeda satu sama yang lain. Jadi tidak bisa dipercaya. Nah, saudara-saudara kita yang mengatakan itu tidak paham mengenai ajaran gereja Katolik tentang apa artinya Injil dan sebagainya. Maka tenang saja kalau mendengar catatan-catatan seperti itu. Skema yang akan saya tempuh adalah ini. Pertama, identitas Petrus itu seperti apa? Kemudian kita baca yang kedua, kisah panggilan Petrus.
yang berbeda-beda menurut keempat Injil. Yang ketiga, akan kita lihat momen-momen penting dalam hidup Petrus yang tidak bisa dilepaskan dari momen-momen penting kehidupan Yesus. Dan yang terakhir nanti adalah perutusan Petrus. Kita akan mulai satu persatu identitas Petrus yang biasa dulu. Nama aslinya menurut Injil Yohanes, aslinya adalah Simon. Silahkan melihat Injil Yohanes bab 1 ayat 42. Itu kisah panggilan Petrus yang nanti akan kita bandingkan dengan kisah panggilan yang lain, menurut penginjil yang lain. Bab 1 Injil Yohanes ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon," ini namanya, nama diri, "anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Jadi, Petrus adalah nama yang diberikan oleh Yesus. Nama aslinya, KTP-nya namanya Simon. Maka dia harus berganti KTP supaya namanya menjadi Petrus dan Simon Petrus nanti. Dia tinggal, ayat 44, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Betsaida, kalau melihat peta Palestina, melihat peta Danau Galilea, Betsaida itu terletak di bagian timur laut Danau Galilea. Menurut kisah ini, Petrus bertemu dengan Yesus karena dibawa oleh Andreas, saudaranya. Itu dikatakan pada ayat 41, bab 1, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lihat, sudah mulai ada perbedaan. Ketika kita membaca Injil Markus dan Matius, pertama-tama yang menyebut Yesus Mesias itu bukan Andreas. Yang menyebut Yesus Mesias, Kristus, itu Petrus. Sementara di dalam kisah ini, Andreas mengatakan kepada Petrus, "Kami," Andreas dan satu temannya lagi, "telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon," panggilan Petrus. Itu identitasnya. Yang kedua, apa pekerjaannya? Sekarang kita membaca Injil yang lain. Karena kalau kita membaca Injil Yohanes, tidak ada panggilan Petrus ketika sedang mencari ikan. Tidak ada di dalam Injil Yohanes. Nah, menurut Injil Lukas, kita ambil yang mudah saja supaya jelas. Menurut Injil Lukas bab 5, rupa-rupanya Petrus ini mempunyai perusahaan kecil atau besar tidak tahu, perusahaan pencarian ikan, petani ikan. Jelas di situ Lukas bab 5 ayat 1-11, judulnya "Penjala ikan menjadi penjala manusia." Mencarinya ikan pasti di Danau Galilea, di atas, Palestina bagian atas. Ia bekerja sama dengan siapa? Perusahaannya itu perusahaan patungan rupa-rupanya. Kalau melihat Lukas bab 5 ayat 10,
Diceritakan bahwa ada Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Jadi perusahaan perikanan itu dikelola oleh Simon dan anak-anak Zebedeus yang bernama Yakobus dan Yohanes itu. Demikian juga waktu kita melihat kisah panggilan para murid menurut Markus dan Matius, panggilan itu juga seperti itu. Jadi dipanggil pertama kali, kemudian meninggalkan jala, meninggalkan orang tua, mengikuti Yesus. Jadi sudah berbeda di sini. Kisah Yohanes, panggilan itu terjadi di bagian bawah, di Yudea. Sementara menurut ketiga Injil yang lain, panggilan Petrus itu terjadi di bagian utara, di sekitar Danau Galilea. Yang ketiga, yang juga penting untuk diperhatikan, kalau kedua informasi itu kita gabungkan. Menurut Markus, rumah atau usaha Petrus itu di Galilea. Menurut Yohanes, panggilan itu di Yudea. Bagaimana itu harus dihubungkan? Dan dikatakan juga oleh Yohanes bahwa rumah tinggal Petrus itu di Betsaida, jauh di utara. Kok bisa-bisanya Petrus itu turun dari atas, dari sekitar Danau Galilea ke Yudea? Jawabannya bagaimana? Nah, itulah penafsiran. Jadi datanya itu seperti itu. Rumahnya Betsaida, kerjanya di sekitar Danau Galilea. Menurut Yohanes, panggilannya terjadi di Yudea, jauh sekali. Itu data. Nah, tafsirannya tentu kita mencari yang baik. Rupa-rupanya, hati-hati sekali, saya tidak berani mengatakan pasti. Tetapi atas dasar data itu, kita bisa menyimpulkan bahwa rupanya Petrus ini mempunyai kecenderungan batin yang sangat kuat. Mengapa saya katakan demikian? Yohanes Pembaptis itu sedang tampil di Yudea. Yohanes Pembaptis adalah pelopor gerakan pembaptisan baru. Rupa-rupanya Petrus mendengar gerakan itu, dan kapan dan bagaimana kita tidak tahu. Dia datang dari utara, jaraknya 120-an kilometer, untuk mengikuti gerakan Yohanes Pembaptis. Itu tentu penafsiran, datanya seperti itu, ditafsirkan dengan baik. Moga-moga tidak terlalu jauh, karena akhirnya nanti kan Petrus itu kalau dipanggil langsung ikut. Kalau orang yang belum tahu apa-apa pasti bertanya-tanya dulu kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi ketika sudah ada perasaan atau arus rohani yang mempengaruhi dirinya, ketika dipanggil langsung ikut. Ini bisa menjelaskan peristiwa seperti itu. Yang berikutnya, Petrus itu menikah. Karena dia menurut Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 34 mempunyai mertua yang pada waktu itu sakit lalu disembuhkan oleh Yesus. Itu data pertama mengenai Petrus. Data yang kedua, data sangat awal yang juga sangat penting. Petrus itu selalu ditempatkan pada posisi yang pertama di antara
para rasul. Selalu. Kecuali nanti satu dia ditempatkan di nomor 2. Ketika dia sudah pergi dari Yerusalem dan pimpinan gereja di Yerusalem digantikan oleh Yakobus. Tetapi di tempat lain Petrus selalu nomor 1. Beberapa data dapat kita cari di dalam Injil-Injil itu. Pertama Injil, lalu nanti kisah para rasul. Tadi sudah disebut, yang pertama, rumahnya dikunjungi oleh Yesus. Pasti istimewa itu. Dan ibu mertuanya disembuhkan. Itu data yang gampang sekali ditemukan. Yang kedua, mungkin baik kalau kita lihat, supaya kita biasa melihat detail, seperti yang sudah selalu kita lakukan. Injil Lukas, bab 5, ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Di balik kata-kata ini, kita bisa menerka bahwa ada banyak perahu. Dan Yesus bisa memilih perahu yang mana saja. Tetapi menurut ayat 3 ini, Lukas bab 5 ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Istimewa. Dengan demikian perahu Simon, karena Simonnya bukan karena perahunya, itu diutamakan oleh Yesus. Itu data yang kedua, dikutip saja lalu jelas. Yang ketiga, Petrus dengan lingkaran utama Yesus bersama Yakobus dan Yohanes. Kalau 3 rasul itu disebut bersama-sama lingkaran utama Yesus, kembali lagi Petrus selalu namanya diletakkan pada posisi yang pertama. Mengenai pajak, mungkin baik kalau kita lihat supaya lebih jelas. Injil Matius bab 17 ayat 24 sampai 27. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus. Datangnya tidak kepada yang lain-lain, tetapi kepada Petrus. Nah, tentu ini mengandaikan bahwa Petrus memang sudah mempunyai tempat utama, diakui sebagai yang utama dari antara yang lain-lain itu. Pertanyaannya begini, apakah gurumu tidak membayar bea? Jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Lalu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat 27, tetapi supaya jangan kita itu siapa? Kita itu Yesus dengan Petrus menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Lalu dapat ikan, ikannya ada uangnya di mulutnya, lalu uang itu untuk membayar pajak. Berbagai macam teks yang lain menunjukkan bahwa Petrus selalu tampil di depan, misalnya masih Matius bab 15, siapa yang berinisiatif bertanya mengenai perumpamaan. Bab 15 ayat 15. Lalu Petrus berkata kepadanya,
jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Petrus lagi yang omong. Yang bertanya mengenai pengampunan berapa kali? Bab 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus lagi. Itu yang kita jumpai di dalam Injil. Masih ada satu lagi yang sangat penting, yaitu di dalam Injil Yohanes. Yohanes bab 6 ayat 67 sampai 69. Ini judulnya pengakuan Petrus, tetapi pengakuannya berbeda dibandingkan dengan pengakuan di dalam ketiga Injil yang lain. Bab 6 ayat 67 sampai 71. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, yang ditanya 12 murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yang menjawab siapa? Yang menjawab Simon Petrus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi di dalam Injil Yohanes, menurut Petrus, Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Dan tadi sudah kita lihat, ketika Petrus didekati oleh Andreas yang mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Berbeda, tetapi jangan bertanya lagi, siapa yang benar? Semuanya benar. Menurut keyakinan ajaran Katolik. Kalau menurut keyakinan yang lain terserah. Itu menjadi sangat penting. Sekarang kisah para rasul. Nanti silahkan baca, sebetulnya kisah para rasul itu, meskipun judulnya kisah para rasul, tetapi yang ditampilkan di dalam kisah para rasul itu praktis hanya 2 orang. Bab 1 sampai bab 12 itu Petrus. Bab 13 sampai bab 28 yang menjadi pemegang peran terpenting adalah Paulus. Kita lihat saja beberapa ayat untuk menunjukkan bahwa Petrus memang mempunyai tempat yang utama. Kisah para rasul bab 1 ayat 15. Ini para rasul sedang menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus. Jumlahnya tinggal 11 karena Yudas Iskariot sudah berangkat. Nah, sebelum Roh Kudus turun, ke-12an ini harus dilengkapi. Karena angka 12 itu adalah simbol, lambang umat Allah yang baru, Israel baru. Nanti kalau Roh Kudus turun dan para rasul belum dilengkapi menjadi 12, ini landasan gereja itu goncang, maka harus dilengkapi dulu. Siapa yang berinisiatif? Siapa yang berprakarsa untuk melengkapi itu? Jawabannya Petrus. Kisah bab 1 ayat 15. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah
genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus, dan selanjutnya. Petrus yang muncul. Sehingga pemilihan lewat undian itu dilakukan. Ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. 12 sudah lengkap, disusul dengan Pentakosta, datangnya Roh Kudus. Siapa yang menyampaikan khotbah sesudah Roh Kudus turun? Petrus. Bab 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring berkata kepada mereka. Petrus lagi, yang lain-lain hanya ikut berdiri untuk menunjukkan kebersamaan. Kalau yang berdiri hanya Petrus, yang lain-lain duduk-duduk, itu artinya tidak bersama-sama. Maka yang lain berdiri, 11 rasul yang lain, Petrus yang berbicara. Inilah yang nanti akan menjadi landasan bagi gereja Katolik, bagi ajaran mengenai primat Petrus, yang fungsinya digantikan oleh Uskup Roma, yang sekarang kita kenal dengan nama Paus Fransiskus, yang juga sangat menentukan. Ini penting untuk diperhatikan, yang seringkali disebut rasul segala bangsa itu Paulus. Dia yang meninggalkan eksklusivisme dan menerima masuknya bangsa-bangsa lain ke dalam gereja. Maka disebut Paulus rasul bangsa-bangsa. Tetapi sebetulnya kalau kita membaca kisah para rasul, yang dilakukan oleh Paulus itu sudah dikerjakan oleh Petrus. Bab 10, kisah para rasul, ayat 1 sampai 48. Petrus dan Kornelius. Kornelius itu bukan orang Yahudi, tetapi oleh Petrus diterima. Dengan demikian, mungkin kalau kita berbicara tidak begitu baik, di dalam gereja awal pun ada persaingan di antara para pemimpin gereja itu. Yang ditulis oleh kisah para rasul itu akhirnya, nanti kalau kita membaca kisah para rasul akan menjadi jelas, kedua murid itu, Petrus dan Paulus, itu sama hebatnya. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang lebih. Petrus berkhotbah, Paulus berkhotbah. Petrus menerima orang asing masuk ke dalam gereja. Paulus sama. Petrus menyembuhkan orang sakit, Paulus juga. Petrus menghidupkan kembali orang mati, Paulus juga. Di kedua rasul agung itu disejajarkan dengan begitu bagus, dengan begitu teliti, sehingga tidak ada satupun di antara kedua itu yang kurang atau lebih daripada yang lain. Meskipun nanti akan kita lihat dalam hal-hal yang sangat penting, Paulus tunduk menghargai ke tempat Petrus yang utama. Dan yang juga sangat menentukan peranan Petrus adalah peristiwa Konsili Yerusalem bab 15 ayat 6 bab 15 ayat 6 sampai 11. Jadi ada masalah di Antiokhia, masalahnya dibawa ke Yerusalem,
diputuskan di dalam konsili Yerusalem, dan yang berbicara pertama kali adalah Petrus. Apa yang dia bicarakan? Yang dibicarakan adalah pengalamannya menerima Kornelius ke dalam gereja. Kemudian disusul oleh Paulus, dan kemudian disusul oleh Yakobus. Dengan demikian, saudari-saudara yang terkasih, itu dua catatan awal mengenai Petrus. Satu, siapa namanya, berubah namanya, di mana dia kemudian dipanggil, itu pasti akan kita bicarakan. Kemudian yang kedua adalah sejak awal. Dan di dalam semua tulisan, Petrus mempunyai tempat yang utama. Itu catatan pendahuluan. Sekarang kita akan melihat seperti tadi skema panggilan Petrus, kemudian peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Petrus, dan yang terakhir perutusan Petrus. Kita mulai dengan yang pertama. Kita ingat kembali, kalau tidak mau melihat tidak apa-apa, tapi kita melihat kembali panggilan murid-murid pertama menurut Markus dan Matius. Menurut kedua penginjil ini, Markus bab 1 ayat 16-20, Matius bab 4 ayat 18-22, yang pertama-tama dipanggil adalah Simon dan Andreas. Dua orang itu bersaudara. Kemudian disusul dengan panggilan kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Jumlahnya 4. Nah, rupa-rupanya jumlah 4 itu kurang. Maka ada pada Markus bab 2 ayat 13-17 ada panggilan khusus seorang yang bernama Levi. Jadinya panggilan pertama 4 ditambah Levi 5. Kenapa ini 5? Rupa-rupanya ini adalah suatu kebiasaan di lingkungan orang-orang Yahudi. Rabi, guru itu muridnya 5. Kalau muridnya hanya 4 kurang. Maka tadi untuk memenuhi cara berpikir Yahudi, panggilan murid pertama itu 4 tambah 1, Levi. Tetapi yang menarik adalah sesudah itu masih ada panggilan yang lain. Di dalam Injil Markus bab 3 ayat 13-19. Markus bab 3 ayat 13-19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Nah, tadi sudah dipanggil, kok sekarang dipanggil lagi untuk apa? Nah, itulah data, dan data itu sekarang mesti ditafsirkan. Nah, salah satu tafsirannya adalah begini. Salah satu, 5, murid 5 itu adalah sesuai dengan cara berpikir Yahudi yang lama. Rabi Yahudi, muridnya 5. Sementara di dalam tradisi yang nanti akan diteruskan di dalam gereja, tadi kan sudah kita lihat rasulnya tinggal 11, digenapi jadi 12. Karena itu lambang dari Israel yang baru. Ke-12 suku Israel, lengkap satu umat Allah, 12 rasul.
Maka kalau murid yang 5, panggilan pertama dan kedua itu jumlahnya 5, disambung dengan panggilan ke-12 rasul, mungkinkah itu mengandung suatu pesan bahwa pikiran Yahudi, lingkungan Yahudi sudah diubah menjadi suatu yang baru. 12 rasul itu akan menjadi murid-murid, menjadi rasul-rasul landasan gereja. Dan di dalam panggilan-panggilan itu, Petrus selalu nomor 1. Entah di yang pertama, entah yang di yang ini, panggilan ke-12 murid. Itu panggilan menurut Markus dan Matius. Pernah kita bicarakan secara agak panjang lebar waktu itu. Nah, sekarang akan kita lihat panggilan para murid menurut Lukas dan kemudian menurut Yohanes. Injil Lukas kembali lagi bab 5 ayat 1 sampai 11. Panggilan ini khas Lukas. Kisahnya, maksud saya panjangnya dan redaksinya sangat istimewa di dalam Injil Lukas. Saya tunjukkan 2 ayat kunci di dalam kisah ini. Yang pertama adalah ayat 8. Diceritakan menurut ayat itu, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Namanya adalah Simon Petrus. Ini kitab suci kita yang edisi sejak tahun 74. Edisi sebelumnya hanya disebut nama Simon. Tetapi menurut ilmu tafsir, teks yang lebih banyak dipakai adalah Simon Petrus, maka terjemahannya diperbaharui. Sementara pada ayat 4, namanya bukan Simon Petrus. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Jadi, di dalam kisah panggilan menurut Lukas ini, ada suatu dinamika yang terjadi di dalam diri Simon. Semula Simon, pelan-pelan menjadi Simon Petrus. Kita semua tahu, perubahan nama di dalam kitab suci itu mencerminkan pembaharuan pribadi, perubahan pribadi. Itu ayat yang pertama. Ayat kunci yang kedua, ayat 5. Simon menjawab, masih Simon, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Yesus disebut guru, yang menyebut namanya Simon. Nah, pada ayat 8 yang tadi sudah kita lihat, Yesus tidak lagi disebut sebagai guru. Dikatakan begini, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Jadi ketika dia masih Simon, menyebut Yesus guru. Ketika dia sudah menjadi Simon Petrus, Yesus itu disebut Tuhan. Atau mungkin terbalik.
Karena dia melihat Yesus itu Tuhan, maka dia menjadi Simon Petrus. Ini adalah pesan utama dari kisah ini. Di dalam Injil Yohanes, kisah ini ada di sesudah kebangkitan Kristus. Tapi kita tidak usah pergi ke sana. Nah, akhirnya mau dikatakan yang membaharui hidup seseorang seperti Petrus itu adalah pengalaman akan Allah. Pengalaman akan Yesus yang membaharui kehidupan. Saya kira masih ingat waktu kita membaca kisah Sakeus. Sama, ketika kisah itu bermula, hanya dikatakan bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret. Tidak lebih daripada itu. Tetapi ketika Sakeus itu turun dan tinggal di rumahnya, ayat 8 bab 19, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan dan sebagainya. Berubah. Karena berjumpa dengan Yesus yang adalah Tuhan. Kalau mau masih satu lagi, menarik sekali menurut saya, tentu saja, pernah juga disinggung, tetapi saya kira toh baik untuk diulang lagi. Ketika Petrus menyangkal Yesus. Lukas bab 22 ayat 61. Lukas bab 22 ayat 61. Saya baca mulai ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Ini penyangkalan ketiga. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu, nah ini penting, berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Kalau kita bertanya kepada teks ini, siapa yang mengingatkan Petrus akan kata-kata Yesus? Jawabannya tidak bisa lain kalau kita mengikuti kalimat ini, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka. Jadi yang membuat Petrus teringat akan kata-kata Yesus adalah Tuhan yang memandang dia. Konsisten sekali di dalam Injil Lukas. Kalau kita membaca Injil Markus, ceritanya berbeda. Markus bab 14 ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka kesimpulan, teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata. Sangat-sangat berbeda. Menurut Markus, yang mengingatkan Petrus itu kokok ayam. Menurut Lukas, yang mengingatkan dia adalah Tuhan yang memandang. Beda sekali bukan? Masa ayam disejajarkan dengan Tuhan. Berbeda sekali. Nah, menurut Injil Lukas, kunci panggilan Petrus adalah pengalaman akan Allah, akan Yesus yang adalah
Tuhan. Ini yang paling menentukan. Saudari-saudaraku, kalau kita bertanya mengenai pengalaman akan Tuhan itu seperti apa, sebetulnya kita bisa mencari penjelasan dari berbagai macam hidup orang suci. Sehingga nanti kita pun yakin bahwa mengalami kehadiran Tuhan itu tidak harus dalam peristiwa-peristiwa yang sangat istimewa. Saya selalu ingat akan seorang kudus yang bernama Santa Teresia Benedikta dari Salib. Nama kecilnya adalah Edith Stein, seorang Yahudi, lahir di dalam lingkungan Yahudi yang sangat saleh. Tetapi pada usia 15 tahun, Edith Stein mengatakan, saya tidak akan pernah berdoa lagi. Praktis dia menjadi seorang ateis, padahal lahir di dalam lingkungan keluarga yang sangat religius. Sangat pandai, menjadi filsuf, menjadi macam-macam, sampai pada suatu hari, ketika dia melayat seorang suami dari temannya yang meninggal. Dia terkesan dengan sikap temannya yang kehilangan suaminya itu. Dan ternyata perjumpaan itu menentukan arah hidup selanjutnya. Di dalam buku yang selanjutnya yang kemudian dia tulis, dia menceritakan pengalaman dengan perjumpaan dengan temannya yang kehilangan suaminya itu dengan kata-kata ini. Ketika melihat teman saya mengalami ketabahan ilahi. Ketabahan ilahi. Dan sejak saat itu dia memutuskan untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Dan akhirnya kita semua tahu dia meninggal di kamp konsentrasi Jerman. Menjadi seorang santa, orang kudus. Jadi berjumpa dengan Tuhan itu tidak harus lewat hal-hal yang yang spektakuler, yang kalau kita melihat contoh Edith Stein, perjumpaan dengan sesama, dengan kawan, dapat menjadi sarana tempat Tuhan menampakkan dirinya. Itu mengenai panggilan Petrus menurut Injil Lukas. Nah, sebetulnya kita ini masih dapat memperdalam dengan berbagai macam hal kecil yang berarti. Saya memberikan contoh. Ketika Simon berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Pertanyaannya adalah, apakah ini soal mencari ikan? Soal menangkap ikan di Danau Galilea? Jawabannya tidak. Karena bahasa mencari ikan dan bahasa yang dalam konteks lain itu berbeda. Bahasa yang dipakai di sini, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, itu adalah bahasa perutusan. Bahasa perutusan. Di rupa-rupanya ini adalah cermin, kata-kata ini cermin dari pengalaman seorang yang merasa diutus untuk mewartakan Injil, tetapi gagal, tidak berhasil. Perlambangannya adalah
bekerja keras mencari ikan tetapi tidak menangkap apa-apa. Tapi sebetulnya yang ada di balik itu adalah bekerja menjalankan perutusan mewartakan Injil tetapi gagal. Tidak diterima, ditolak, tidak melihat hasil. Persis yang sama dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya kepada orang-orang Galatia bab 4 ayat 11. Itu persis. Kata-kata yang dipakai mirip sekali. Dikatakan begini, ayat 11. Mulai ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Intinya orang Galatia tidak mau meninggalkan adat istiadat cara berpikir yang lama. Lalu, aku khawatir, ayat 11, kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Petrus merasa bahwa semua yang dia usahakan tidak ada hasilnya. Bekerja keras, tidak menangkap apa-apa. Paulus sama. Rupa-rupanya kisah ini antara lain untuk memberikan semangat baru kepada para pewarta yang mengalami hal seperti itu. Tidak sedikit pewarta-pewarta Kristus berjumpa dengan keadaan yang seperti ini. Sudah bekerja keras sekian tahun, masih ada perang suku, dan seterusnya. Bisa diberi ilustrasi masing-masing. Yang kedua yang juga sangat menarik menurut saya adalah justru ketika Petrus itu merasa dirinya berdosa, pada waktu itu perutusan diberikan. Petrus pada ayat 8 mengatakan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Tapi Yesus tidak pergi, bahkan mengatakan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Jadi Petrus ini tidak diberi perutusan ketika dia berkata, orang lain boleh lari tetapi saya tidak. Enggak diberikan pada waktu itu. Atau ketika dia menghunus pedang dan memotong telinga orang itu, orang hamba yang menangkap Yesus. Tidak diberikan pada waktu itu. Tetapi perutusan justru diberikan ketika Petrus mengatakan, aku ini orang berdosa. Karena apa? Nah, sekarang kita boleh menafsirkan, karena dengan demikian Petrus akan mewartakan Yesus, bukan mewartakan kehebatannya sendiri. Tapi penafsiran lain tentu saja dipersilahkan. Itu panggilan, jadi kita sudah melihat panggilan menurut Markus dan menurut Matius. Mirip. Sekarang kita baru saja membaca panggilan menurut Lukas yang berbeda. Tapi kedua-duanya nanti pasti akan saling memperkaya. Sekarang kita melihat panggilan Petrus menurut Injil Yohanes. Berbeda lagi. Yohanes bab 1. Ayat 35 sampai 51. Kita lihat ayat 35.
Pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis, berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Jadi pertama kali Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus, lihat anak domba Allah, kepada 2 muridnya. Ayat 37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Jadi jelas menurut Injil Yohanes, 2 murid pertama Yesus itu adalah murid Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata, "Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari?" Berbeda kan? Di dalam Injil Markus langsung dipanggil. Yesus berdialog di sini, apa yang kamu cari? Karena menjadi murid itu banyak sekali motivasinya. Kalau di dalam latar belakang Yahudi, dengan kelompok-kelompok yang berbeda-beda itu, kan misalnya orang Farisi itu mencari apa? Orang Saduki itu mencari apa? Kan yang dicari oleh kelompok Farisi dan Saduki berbeda-beda. Maka Yesus bertanya kepada 2 murid pertama itu, kamu itu cari apa? Apa mencari kesucian ala Farisi? Atau mencari gengsi ala Saduki? Atau mencari apa? Dijawab, Rabi, artinya guru, di mana engkau tinggal? Lalu dijawab, marilah dan kamu akan melihatnya. Kedua murid itu tinggal bersama-sama dengan Yesus. Kemudian ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Kita melihat peran Andreas di dalam Injil Yohanes ini istimewa. Kalau menurut kisah Yohanes, kita bisa mengatakan, untung kita punya Andreas. Kalau kita tidak punya Andreas, kita tidak punya Simon Petrus. Karena Andreaslah yang membawa Simon kepada Yesus. Andreas ini masih tampil lagi pada bab 6 Injil Yohanes. Judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Sama, kita bisa mengatakan untung ada Andreas. Kalau tidak ada Andreas, Yesus juga tidak bisa membuat pergandaan roti yang seperti itu. Bab 6 ayat 8 dan 9. Yang pertama-tama dimintai tolong itu orang lain. Tetapi ayat 7, jawab Filipus. Nah, Filipus ini sebetulnya dimintai tolong oleh Yesus. Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Lalu ayat 8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Andreas ya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai
dan 2 ikan. Jadi yang memberitahu Yesus bahwa ada anak yang membawa roti dan ikan itu Andreas. Kembali lagi berandai-andai coba kalau tidak ada Andreas. Yesus juga tidak akan membuat pergandaan roti yang istimewa itu. Itu kisah panggilan Petrus menurut Yohanes. Nah, mungkin baik kalau kita melihat kenapa Yohanes Pembaptis ini mengatakan kepada 2 muridnya itu, lihatlah anak domba Allah. Nah, itulah beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara mengenai kebenaran kitab suci kan membandingkan dengan bertanya apakah Yesus itu merayakan Paskah apa tidak. Kita menjawab ya tergantung Injil mana yang kita baca. Kalau kita membaca Injil Markus, Matius, Lukas, Yesus itu merayakan Paskah. Pesannya Paskah Yahudi, Paskah lama diganti dengan Paskah baru, yaitu Ekaristi. Kalau kita membaca Injil Yohanes, Yesus tidak makan Paskah. Yesus dibunuh, disalib, tepat pada waktu anak domba Paskah disembelih untuk perayaan Paskah. Yang mau disampaikan oleh Yohanes adalah Yesus itu anak domba Paskah. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis bisa mengatakan lihat anak domba Allah. Karena penggarapan seperti itulah maka Yesus dapat disebut anak domba Allah. Yang kedua yang juga perlu diperhatikan adalah ini. Yohanes itu tidak menceritakan bahwa Yesus dibaptis. Tidak. Kenapa? Rupa-rupanya. Nah inilah, kembali lagi rupa-rupanya. Sejak awal, kisah mengenai baptisan Yesus itu sudah menjadi soal. Masa Yesus yang tidak berdosa dibaptis untuk pengampunan dosa? Kan berlawanan. Oleh karena itu, menurut Injil Matius, Yesus dan Yohanes Pembaptis itu bercakap-cakap. Sebetulnya aku yang harus kau baptis. Tetapi Yesus menjawab supaya genaplah yang dinubuatkan di dalam kitab suci. Itu salah satu penyelesaian. Jadi Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, tetapi Yesus dibaptis karena atau supaya kitab suci dipenuhi. Injil Yohanes tidak mau masuk ke dalam soal itu. Tafsirannya begini, daripada menceritakan peristiwa itu dan menimbulkan sandungan iman, sudahlah itu tidak usah diceritakan. Masalahnya selesai. Nanti masih akan ada pembicaraan persaingan antara murid-murid Yesus dan murid-murid Yohanes. Tapi supaya tidak terlalu malam, kita berhenti di situ. Saya ingin bercerita sedikit mengenai Petrus. Petrus itu kan seringkali ditunjukkan wataknya itu bukan main ya, ke kiri ke kanan tidak jelas dan sebagainya. Selingan. Itu bukan cerita kitab suci, tapi lelucon mengenai Petrus. Ceritanya begini. Suatu hari Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk pergi. Sebelum pergi, Yesus berkata,
kalian harus membawa batu, masing-masing membawa batu. Petrus ogah-ogahan bawa batu berat-berat, dia bawa batu kecil. Sementara yang lain-lain ya mikir nanti batunya untuk duduk dan sebagainya, sehingga lumayan besar. Ketika makan siang datang, waktu makan siang datang, Yesus berkata, membuat mukjizat, jadilah batu ini roti. Yang lain-lain punya roti besar-besar. Rotinya Petrus cuman kecil sekali. Karena dia ogah-ogahan membawa batu. Dah selesai. Kali berikutnya Yesus membuat acara yang serupa lagi. Yesus berkata, sekarang bawa batu seperti yang kemarin-kemarin. Wah, Petrus berpikir harus bawa batu besar supaya nanti makannya banyak. Dia bawa batu besar, yang lain biasa saja. Sampai waktunya makan siang, Yesus tidak membuat mukjizat, tetapi dia, mari kita ke warung. Dongeng untuk menunjukkan bahwa murid-murid pun mempunyai watak-watak seperti itu. Sampai sekarang. Selamat malam. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik bukan? Kita kemudian mengenal sosok Rasul Petrus dalam Injil-Injil. Penekanan yang berbeda, perjalanan hidup Petrus mengikuti Yesus. Bisa juga menggambarkan perjalanan panggilan hidup kita pribadi mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Kita masih akan berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan Senin Minggu depan malam, sesi ke-12. Selamat malam, terima kasih, Tuhan memberkati.